Makanya ketika puasa disampaikan dari guru-guru boleh nak ama-ama yang sedang masak bulan puasa marasuan boleh jujur lidah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau lagi jujur lidah lain. Yang tak boleh itu kuahnya jujur lidah kantang dulu. Hati batal maksudnya. Makanya untuk merasa itu gunanya lidah bagian ujung. Makanya ketika puasa disampaikan dari guru-guru boleh nak ama-ama yang sedang masak bulan puasa marasuan boleh jujur lidah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau lagi jujur lidah lain. Warasuan lain rasu garam atau tidak? Karena yang membatalkan puasa itu apa? Masuk ke dalam rongga. Tapi sudah tugal kan ya. Yang tak boleh itu kuahnya jujur lidah, kantang dulu. Hati batal maksudnya. Kecil bangku jujur lidah nggak apa? Kuahnya itu kantang juga kan ya. Adalah orang bertanya aku, kalau di bulan puasa malulu ayat ludahwa bata ada puasa. Kalau menurut anda bagi kira bata tidak. Ayat ludahwa seorang bata tidak. Itu kalau tak boleh malulu ayat ludahwa makan ayat ludahwa seorang. Maka dibuatlah rumusnya dari para ulama. Dekado banyak yang bertanya. Satu puasa orang bertanya, maka dia apa nyolai, bawabitnya dia rambu-rambunya. Air ludah itu waktelan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Maka ketika siang hari bulan puasa, ada air ludah wak rupanya waktelan air ludah tu. Setelah tu ragu wak apa suat dari tindak. Maka dijalihan hukumnya. Hukumnya menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Syarat yang pertama air ludah sendiri. Itu syarat yang pertama air ludah sendiri. Yang nomor 2 air ludah yang belum keluar dari mulut, masih di dalam mulut. Tapi kalau lagi masukkan kadang galai. Itu baru ada dari pagi. Malah kita hari kan mau jaga setengah ya. Walaupun air ludah wak sendiri boleh atau tidak? Tidak. Barang kau dibuat ketentuan di ulama takkan kalau lah dijalihan ke jamaah tetap bata nyojo. Maka dibuat yang jali-jali dengan kau. Syarat yang pertama air ludah sendiri. Syarat yang kedua belum keluar dari mulut, masih di dalam mulut. Lah takah tu dijalihan bata nyojo lah tu. Kalau lungkut adalah mencoba bangku. Padahal disampaikan. Kalaulah keluar enggak boleh, berarti kalau selagi dalam mulut awak tidak ada masalah. Yang ketiga tidak membatalkan syarat yang ketiga tidak bercampur dengan yang lain. Apakah bercampur dengan sisa makanan atau bercampur dengan darah atau bercampur dengan najis. Contohnya bercampur di sisa makanan, sahur patah, tak sampai jari yang sedikit. Rupanya gadang lalu bangga. Rupanya pagi, dijoget-joget, jujur lidah keluar, tangguang mah kecewa. Batal nak puasa? Batal. Yang kedua tidak bercampur dengan darah. Misalkan busiwa darah.
atau gigi darah. Berarti air ludah tadi lah bercampur dengan darah, maka batal puasa kalau ditelan. Maka harus diludahan, tidak diludahi gitu. Harus buang. Yang ketiga syaratnya tidak bercampur dengan najis. Tidak bercampur dengan najis. Contohnya bercampur dengan najis darah itu kan najis juga. Kalau muntah, kau minta maaf kok kaji aku. Tapi fikih itulah, kalau kaji fikih itu terus dibuka-buka, nah. Kalau muntah dalam puasa batal tak puasanya? Maka dibuat dari orang fikih, kalau disengaja batal, tapi kalau tidak disengaja tidak batal. Ada orang yang menyengaja untuk muntah. Aduh. Bisa beli orang amak waktu gak angin-angin pada makan yang nak aja. Itu malah sudah dicuci-cucian lidah. Sudah tuh makan nasi yang masuk tadi keluar balik. Berarti muntahnya dengan sendirinya atau disengaja? Disengaja itu mengaluannya. Kalau di bulan puasa siang hari waktu takatu maka batal puasa. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan awak bulan puasa baik sampai anak ke Jakarta naik auto, baik ke Jakarta rupanya tiba di Mega baru tiba di Gunung Medan, milin baru rasanya. Sudah itulah keluar sinar makan sahur tadi itu. Makanya banyak yang tak tahu. Kalau tidak disengaja kecil tuaku kan tidak batal loh. Iya tidak batal. Kalau tidak disengaja. Tapi yang jadi masalah apa? Ketika awak mengeluarkan makanan dari mulut tadi, maka mulut awak sedang terkena najis. Maka kalau setelah awak mulut itu terkena najis, bercampur najis itu dengan air ludah, maka air ludah tidak boleh tertelan. Makanya caranya kalau puasa juga dalam perjalanan, rupanya di pertengah perjalanan muntah, maka capek-capek kumuan. Jangan sampai tertelan air ludah yang bercampur dengan najis. Lain jalan hukumnya. Jadi kalau orang bertanya awak kan jadi dua orang ya nak? Ditanya dia anak awak nanti mak kalau bulan puasa awak talulu ayat ibu awak batal puasa adanya. Kanak-kanak gini kecil tuaku tidak tapi tiga syarat. Syarat yang pertama ayat ludah ham seorang kejemaah nak. Jangan ayat ludah kawanan lo. Yang kedua ayat ludah tidak bercampur dengan darah. Yang ketiga tidak bercampur dengan Yang pertama air ludah sendiri, yang kedua tidak keluar dari mulut, Kalau keluar dari mulut maka tidak boleh. Yang ketiga tidak bercampur. Yang mencampurinya tuh bisa 3 macamnya. Bisa yang mencampur itu sisa makanan, tidak boleh. Yang kedua atau yang mencampuri itu darah usiwa, atau yang mencampuri itu najis seperti orang yang muntah, maka mulutnya sedang bernajis. Kalau tertelan air ludah ketika itu maka batal. Jadi kalau sudah muntah itu jangan diludah-ludahkan saja. Usahawan cari air untuk kumuan. Karena mulut awak sedang terkena najis. Lah barasiah mulut kok nak ditelan air ludah berarti lah barasiah air ludah. Itu kajinya tentang masalah fikih. Kalau kaji fikih itu itu tidak boleh setengah faham. Kalau kaji fikih itu harus sempurna faham. Sudah tuh bertanya aku, kalau takah tu carwe, bah hukumnya kalau kami Indo yang masak di bulan puasa itu mencubuan buah gulai. Asalkan buah gulai itu tidak lewat ke tenggorokan, maka tidak batal. Cuman masalahnya beko disengaja atau tidak disengaja, kalau tertelan batal. Itu kajian. Awak sedang di dapur ingin marasuan gulai itu lah nasu garam atau alun.
maka dicukup lah sangene, diambil lah di ujung sendok sangene, diletak di lidah meloncek kuciang tak kaji terluar. Awas sedang mencubuan. Maka kalau yang seperti itu, awak sangaju maluluannya atau tak dek tak kajui, maka tetap puasanya batal. Dan berbeda hukumnya dengan berkumur-kumur. Cak dijalikan tanggung-tanggung ya. Beda hukumnya ketika berkumur-kumur sebelum sholat. Boleh berkumur-kumur belum kosong. Lain. Jadi jangan sampai tidak berkumur-kumur belum kosong. Boleh berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur itu hukumnya sunnah atau tidak sunnah? Sunnah hukumnya, namanya mukmadah. Kalau sesuatu yang sunnah wak lakukan, misalkan wak berkumur-kumur sebelum sembahyang, rupanya sadang berkumur-kumur itu tiba patuh gagal, patuh garam. Dia kalau tak kaji dia suruh patuh. Ayat wak jadi kumur-kumur tadi. Sadang kumur-kumur tuh. Letaklah masuk aja ke dalam. Maka tidak batal puasa. Maka tidak batal karena berkumur-kumur itu sunnah. Diminum aja sih. Tapi kalau seandainya mancubuan gula itu hukumnya tidak sunnah. Dek karena tidak sunnah maka disebutkan disengaja atau tidak disengaja tertelangnya maka tetap batal. Biasanya kan wak mengaji tentang hikmah puasa saja. Hikmah bulan Ramadan. Kadang-kadang lupa mengaji saja yang membatalkan puasa di bulan Ramadan secara hukum fikih.